Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Wulandari. Nah, saya mengampu pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu kimia. Nah, jadi biasanya orang-orang berpikir bahwasannya kimia itu hal-hal yang berbahaya terkait dengan sesuatu yang sangat sensitif gitu. Jadi kalau ada label-label obat yang bertuliskan berbahan kimia, maka paradigma masyarakat berpikir bahwa obat itu berbahaya, dan sehingga masyarakat itu berpikir dengan obat-obat herbal. Padahal kimia itu sangat sering kita jumpai dalam kehidupan, termasuk saat ini ketika kita bernafas, ketika kita minum, dan hal-hal yang lainnya. Jadi kimia itu bukan hanya pada konteks-konteks hal-hal yang berbahaya, atau kalau misalnya Ananda sekalian mengenal yang terakhir itu tentang kopi cyanida atau kasus-kasus yang lainnya yang berkaitan dengan kimia, maka itu adalah sebagian kecil. Nah, sebagian besarnya kita mengenal kimia dalam segala aspek kehidupan, mulai dari benda-benda mati hingga benda-benda hidup. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang 4 hal. Yang pertama yaitu tentang peranan kimia, yang kedua tentang metode ilmiah, yang ketiga berkaitan dengan laboratorium, baik peraturannya, alat, dan bahannya. Nah, sebelum saya panjang lebar ke sana, tentu Ananda sekalian sangat penasaran sebenarnya kimia itu belajar apa gitu kan. Nah, jadi karena kimia itu berasal dari bahasa Arab, jadi ilmu yang sangat kita sering jumpai dalam Al-Quran. Jadi kimia itu berasal dari kata alkimia yang artinya perubahan materi. Nah, pertama kali penemunya itu adalah Jabir Ibnu Hayyan. Dia menemukan beberapa unsur, termasuk unsur yang pertama kali dikenalkan oleh Al-Quran di surah ke-56. Nah, surah itu berarti besi. Nah, jadi Jabir meneliti tentang besi sehingga dikenalkan, dan banyak ilmuwan-ilmuwan kimia berasal dari Arab. Nah, nanti kalau untuk sejarahnya kita akan pelajari selanjutnya di bagian bab 2 tentang struktur atom. Nah, tentang peranan ilmu kimia banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan, termasuk dalam bidang pertanian, dalam perniagaan, dan segala aspek gitu. Nah, terutama dalam bidang agama tadi, Al-Quran menjadi salah satu sumber ilmu kimia dan ilmu yang lainnya. Nah, jadi di modul yang Ibu berikan sebelumnya kepada kalian, di situ dijelaskan beberapa contoh dari peranan ilmu kimia. Nah, Ibu ambil contoh misalnya yang biasa kalian pelajari waktu SMP pada pelajaran IPA, pasti kalian sudah mendengar yang namanya fotosintesis. Nah, jadi di sana ada pertukaran dari oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sana melibatkan unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang dapat menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan apa yang akan dibutuhkan oleh hewan dan manusia. Nah, selain itu, tentu kalau misalnya kalian berpikir tentang kimia, tadi Ibu mencontohkan tentang obat-obatan, maka ilmu kimia juga berkaitan dengan ilmu farmakologi atau ilmu obat-obatan. Karena saat ini mungkin banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang pada zaman dahulu dijadikan obat herbal, tetapi tidak ada lagi ditemukan, sehingga dibuat essence atau struktur yang sama dengan tumbuhan tersebut untuk digunakan menjadi obat. Nah, jadi yang lagi ngetren hari ini, banyak yang berlomba-lomba negara untuk menemukan obat dari salah satu virus yang hari ini menjadi salah satu pandemi dunia gitu kan, yang hari ini juga menjadi penghambat kita untuk bertatap muka, yaitu COVID-19. Jadi itu juga didasarkan dengan unsur-unsur yang sudah kita kenal. Nah, jadi kimia itu mempelajari tentang bagaimana materi terhadap tadi pengertiannya adalah perubahan, sehingga materi ini akan menjelaskan tentang struktur, tentang bagaimana wujud, dan hal-hal yang berkaitan dengan warna, reaksi, dan sebagainya. Sehingga ketika kalian belajar IPA dahulu, kalian akan belajar tentang misalnya menguap, menyublim, membeku, dan lainnya. Itu juga sebagai proses kimia.
Nah, yang hari ini mungkin tidak terlalu Ibu jelaskan. Nah, jadi bagaimana hari ini kalian sama-sama mengorek gitu kan. Kalau untuk anak IPA, maka wajib itu punya namanya sistem periodik unsur. Nah, di situ ada 118 unsur yang secara mendasar ketika kalian sekolah di menengah atas atau setara dengan alia, maka itu yang akan kita pelajari. Bagaimana sifat dari unsur-unsur tersebut, bagaimana dengan reaksinya ketika bergabung, misalnya tadi ada CO2, karbon dioksida, maka itu terkandung 3 unsur di sana. 1 unsur karbon dan 2 unsur oksigen. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana di dalam kimia kita masuk ke dalam berbagai percobaan penemuan. Nah, untuk menemukan dan mereaksikan berbagai unsur tersebut. Nah, tentu di modul yang Ibu sudah berikan kepada kalian, di situ ada tahapan-tahapan metode ilmiah dan juga bagaimana kalian masuk ke dalam laboratorium, mulai dari jas lab, alat pelindung diri, dari sarung tangan, masker. Jadi kimia itu udah safety duluan sebelum corona ada gitu kan. Nah, jadi kalau mau masuk ke laboratorium, kalian harus menggunakan namanya APD atau alat pelindung diri. Nah, yang Ibu jelaskan melalui dari baju laboratorium, sarung tangan, masker, dan pelindung mata, tergantung pada apa yang kalian reaksikan. Nah, selain itu juga ada alat dan bahan. Nah, untuk di sesi ini, maka ada beberapa tugas yang nanti akan Ibu berikan. Nah, termasuk ketika kalian ingin mengenal sebagai bentuk bahwasannya pembelajaran itu kalian kembangkan sendiri, maka silahkan kalian cari tentang bagaimana bentuk-bentuk alat praktikum yang ada di berbagai lab yang ada di laboratorium, mulai yang terbuat dari bahan plastik, kayu, besi, dan kaca tentunya. Selain itu juga ada beberapa simbol kimia. Jadi kenapa kimia itu dianggap berbahaya? Ketika kalian mengenal simbol-simbolnya. Jadi simbol-simbol itu sudah Ibu munculkan di modul, tinggal bagaimana kalian mencari apa sih pengertian yang disebut dengan korosif, flammable, atau mudah terbakar. Nah, biasanya itu kan kalau kalian melihat spanduk-spanduk ada gambar rokok lalu dicoret, maka itu dimaksud dengan dilarang merokok. Nah, di dalam kimia juga ada simbol-simbol seperti itu yang bisa kalian terjemahkan sendiri. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.